Halo sahabat Hukum Info, kembali lagi pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing atau menjelaskan terkait dengan masalah perjanjian, khususnya berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau kita tidak sadari, perjanjian sering kita lakukan. Secara sederhana, perjanjian merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai atau sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sebagai contoh, saya membuat suatu perjanjian dengan teman saya untuk pergi di suatu tempat dan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, adanya perjanjian ini mengharuskan saya atau membawa konsekuensi kepada saya untuk bisa tiba di sana di tempat yang diperjanjikan dan sesuai dengan atau tepat sebagaimana waktu yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah disepakati oleh saya dan teman saya. Apabila saya tidak hadir di tempat yang dimaksud dan tidak tepat waktu, maka hal ini akan menimbulkan kekecewaan kepada teman saya, dan tentu yang akan terjadi adalah teman saya mungkin akan marah, akan kesal kepada saya. Nah, secara sederhana, perjanjian yang kita lakukan sehari-hari dan perjanjian sebagaimana yang diatur oleh hukum itu memiliki ciri khas yang hampir-hampir mirip. Akan tetapi tentu kalau berbicara melalui atau dari aspek hukumnya, perjanjian ini lebih kepada tindakan-tindakan atau perbuatan bisnis atau jual beli yang melibatkan atau objek dari perjanjian tersebut adalah yang bernilai tinggi, seperti misalnya jual beli tanah, kemudian atau jual beli saham dan sebagainya. Akan tetapi konsekuensinya itu sama saja dan hampir-hampir mirip. Perjanjian pada prinsipnya akan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian pada prinsipnya akan berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak yang membuat dan menyepakati perjanjian tersebut. Ini sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Artinya, ketika seseorang telah membuat perjanjian, maka dia harus melaksanakan atau wajib melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana yang dicantumkan atau disepakati dalam perjanjian. Kalau hal ini tidak dilaksanakan, maka oleh hukum atau secara hukum itu dikatakan sebagai tindakan malprestasi atau ingkar janji, dan kepada pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut hak-haknya melalui pengadilan. Akan tetapi, mengingat begitu besar, begitu pentingnya peran perjanjian ini di dalam suatu transaksi atau dalam suatu kesepakatan, maka tidak sembarang orang bisa membuat perjanjian. Atau dengan kata lain, ada syarat-syarat yang harus dibutuhkan atau diperlukan agar perjanjian ini menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak. Nah, syarat-syarat yang dimaksud di sini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Nah, terkait dengan syarat pertama, yaitu sepakat mereka yang mengingatkan diri, maksudnya adalah para pihak yang hendak membuat perjanjian harus benar-benar sepakat, satu paham terkait dengan materi atau pokok-pokok materi yang dicantumkan di dalam perjanjian tersebut. Dan perjanjian tersebut harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan, tipuan, atau kehilafan. Nah, yang syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau cakap hukum. Nah, sesuai dengan aturan perundangan, yang dimaksud dengan cakap hukum ini adalah mereka yang sudah dewasa, yakni sudah berumur 21 tahun ke atas, dan atau kalaupun belum mencapai 21 tahun, dia telah menikah, sudah telah menikah. Yang kedua adalah mereka yang tidak di bawah pengampuan, misalnya yang tidak cacat, yang tidak gila, atau yang tidak dinyatakan valid oleh putusan pengadilan. Dan
Yang ketiga itu adalah seorang istri. Seorang istri oleh undang-undang tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian. Mengingat mereka memiliki hubungan dengan suami, otomatis mereka harus meminta izin dari suami terlebih dahulu ketika atau ingin membuat satu perjanjian. Nah, yang ketiga, syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Nah, objek tersebut itu harus jelas, ya. Objek yang diperjanjikan harus jelas agar supaya para pihak mengetahui apa yang jadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal maksudnya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Misalnya, seorang yang para pihak yang mengadakan perjanjian atau membuat perjanjian jual beli narkoba, tentu hal ini dilarang dan tidak sah menurut hukum, dan oleh karenanya perjanjian itu adalah tidak sah. Nah, itu adalah keempat syarat agar perjanjian menjadi sah dan mengikat. Sebagai tambahan, syarat pertama dan kedua itu disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek atau pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dan syarat ketiga dan keempat oleh teori hukum disebut sebagai syarat objektif atau berkenaan dengan objek yang diperjanjikan. Apabila syarat pertama dan kedua itu tidak terpenuhi, maka konsekuensinya putusan tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Selama perjanjian itu tidak dibatalkan atau tidak dimohonkan kebatalannya oleh salah satu pihak, maka perjanjian itu dianggap masih tetap berlaku. Dan yang syarat ketiga dan keempat apabila tidak terpenuhi keduanya atau salah satunya, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah telah ada. Nah, demikian pada kesempatan ini, semoga sharing yang saya sampaikan berkenaan dengan syarat sahnya perjanjian ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.